Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaq. Tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq. Tahhir qulubana minan nifaq. Wa thabbit ya Rabbana imanana. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih warzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah atas segala karunia Allah, kita bisa terus bersama-sama belajar, bersama-sama merenungi firman-firman Allah di dalam kajian tafsir Al-Quran yang kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tuhu fahdharuhu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladhina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum lahum fid dunya hizzun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan disebut oleh Allah sebagai Ar-Raufir Rahim, yang sangat penyayang, penuh kasih kepada hamba-hamba Allah, kasih sayang bahkan kepada semua makhluk Allah, dimulai dari manusia hingga sampai binatang dan benda-benda yang tidak bernyawa. Dan kasih sayang Nabi Muhammad mencakup semuanya, rahmatan lil alamin. Bahkan Nabi pun di dalam hati beliau ada sikap beliau, cara beliau bergaul dengan orang kafir pun di situ ada makna kasih sayang. Sehingga Nabi kalau melihat orang kafir, rindu Nabi kalau orang kafir itu segera masuk Islam dan menjadi seorang hamba yang selamat. Dan sebagai seorang yang sangat pengasih, gelisah jika ada orang yang diseru akan tapi tidak segera taubat, tidak segera kembali kepada Allah, gelisah. Dan itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang dirasakan oleh Nabi, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Sehingga Allah pun memberikan
pendidikan kepada Sayyidina Muhammad SAW sekaligus hiburan. Di saat melihat orang-orang kafir, orang-orang munafik, agar Nabi tidak berlarut-larut di dalam kegelisahan di saat melihat mereka. Dan Allah beritahu bahwa saja itu tidak akan membahayakan kepadamu, tidak akan mengurangi apapun dari kemuliaanmu, wahai Muhammad. Sehingga kerinduan kita untuk mengajak orang dalam kebaikan tidak boleh berubah kita menjadi seorang yang berduka di saat menemukan mereka belum tobat, belum sadar, yang seolah-olah berduka atas kegagalan di dalam mengajak kepada kebenaran, kebaikan. Dan memang kaidah di dalam mengajak kebaikan hendaknya kita itu sadar bahwasanya kita mengajak kepada Allah dan yang memberikan hidayah adalah Allah. Yang memberikan petunjuk kepada Allah, sampaikan. Dan ingat sekali kita menyampaikan kebenaran kepada hamba Allah, kita mendapatkan pahala. Biarpun dia belum mengikuti kita. Biarpun dia belum mengikuti kita. Kita mengajak yang kedua, kita mendapatkan pahala utuh biarpun dia belum mengikuti kita. Sehingga di dalam kita berdakwah penuh dengan kelegaan. Tidak pernah merasa putus asa. Oh, aku sudah berjuang begini lalu tidak berhasil, orang tidak mendengar kok. Tidak. Kerinduan mengajak orang kepada kebaikan tidak boleh berubah menjadi keputusasaan. Berlarut dalam kekecewaan di saat mereka belum bisa mengikuti atau munculnya orang-orang munafik. Karena orang munafik tidak akan mengganggu ahli iman. Tidak akan merusak ahli iman, tidak akan mempengaruhi apapun kepada ahli iman. Sebab ahli iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu semangat untuk membawa orang-orang kepada kebaikan kebenaran. Allah menyeru, ya ayyuhar rasul, wahai utusanku, wahai rasul, la yahzunka alladziina yusari'una fil kufri minal ladziina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Jangan menjadikan engkau gelisah, berlarut dalam duka, susah yang berlebihan. Karena mereka yang lebih senang menyambut kekafiran padahal lidah mereka sudah mengatakan keimanan. Lidah mereka mengatakan iman, akan tapi hati mereka tidak. Maksudnya orang-orang munafik. Jangan sampai, ini pendidikan juga buat kita, kalau kita menemukan orang munafik, tidak boleh berubah perilaku kita. Menjadi orang yang berperilaku salah di dalam menyelesaikan permasalahan orang-orang munafik. Tetap kita mengajak kepada kebaikan, sekaligus kita waspada. Orang munafik, ini pada zaman Nabi. Orang yusari'u fil kufri. Kalau sudah berita tentang kekafiran, mereka bersemangat. Tapi urusan agama Allah, ogah-ogahan mereka. Dan begitulah orang munafik. Dan ingat dari masa ke masa ada orang munafik. Mulai dari zaman Nabi sampai hari kiamat ada. Dan di zaman kita pun ada orang munafik. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Dan semoga Allah membersihkan hati kita dari nifak, dari kemunafikan. Wahai Muhammad, mereka tidak akan mengganggumu. Mereka tidak akan merusakmu. Mereka maksudnya tidak ada mengurangi apapun dari kemuliaanmu. Jangan kau berlarut di dalam duka, dalam kesusahan, karena adanya orang-orang munafik. Akan tapi tetap di dalam berjuang hendaknya bersemangat. Tetap bersemangat dalam berjuang mengajak kepada kebaikan. Baik. Ya ini peringatan. Dan memang ada orang munafik setiap saat. Wah, cirinya orang munafik, dia adalah orang yang mengatakan dengan lidahnya beriman kepada Allah. Akan tapi kalau sudah ada suara-suara yang ada hubungannya dengan kekafiran, semangat. Seperti yang akhir-akhir ini kita temukan juga. Bagaimana di saat ada orang membela agama Allah, membela Rasulullah. Karena ada orang yang misalnya mencaci Rasulullah, mengolok Rasulullah, atau merendahkan Al-Quran dan sebagainya. Sementara hamba-hamba yang beriman ingin membela Al-Quran, membela Rasulullah, membela agama Allah. Akan tapi ada orang munafik yang justru mereka ala yusari membela kekafiran, bukan membela Rasulullah.
Dan memang Rasulullah tidak perlu kita bela, karena Rasulullah yang membela adalah Allah. Dan agama Allah tidak perlu kita bela, karena membela adalah Allah. Akan tapi pembelaan kita ini sebetulnya menunjukkan cinta dan iman kita. Jangan sok seperti sebagian orang, agama nggak perlu dibela, agama yang punya Allah nggak perlu dibela, kamu ini siapa? Nggak usah ngomong begitu. Dan memang hakikatnya kita, hakikatnya pembelaan kita ini adalah membela kita sendiri, agar kita selamat di hadapan Allah. Karena bukti cinta dan keimanan kita. Kalau memang agama Allah dan Rasulullah, Al-Quran yang membela adalah Allah, yang menjaga adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran yang menjaga adalah Allah. Akan tapi di saat ada orang menodai, mencoba merendahkan Al-Quran, merendahkan agama Allah, merendahkan Rasulullah, ini ujian bagi kita yang melihat. Merasa ternyuh, hati kita punya iman atau tidak. Kalau ternyata hati kita nyantai, atau bahkan tidak pernah terasa hati kita, tidak pernah terpukul hati kita, tidak pernah terlukai hati kita. Sementara ini urusan dengan Allah, maka ini kemunafikan. Boleh kita tidak terluka, boleh kita tidak merasa marah jika itu urusan pribadi kita. Kita dicaci, kita diolok dan sebagainya. Ini urusan agama Allah, urusan Al-Quran misalnya, urusan Nabi Muhammad. Maka jika tidak ada ternyuh di hati kita, tidak pernah merasa tergores hati kita, maka yang dikhawatirkan adalah kemunafikan di hati kita. Lah orang-orang munafik nyantai. Di saat Al-Quran diganggu, dia lebih membela orang yang mengganggu. Di anak agama Allah diganggu, dia lebih membela dengan orang yang mengganggu agama Allah. Di saat Nabi Muhammad direndahkan, dia lebih membela kepada orang yang merendahkan Nabi Muhammad. Itulah yusari'una fil kufri. Mereka bergegas dengan kelompok kekafiran. Lebih bergegas dengan kelompok kekafiran. Padahal mereka mengaku yang beriman. Bahkan mungkin tokoh ulama, mungkin. Karena apa? Di dalam contoh itu juga ada orang-orang yang mengerti. Para ahli tafsir menyebutkan orang-orang yang sangat mengerti. Ulama-ulama mereka yang suka merubah hukum semaunya sendiri. Orang munafik ini digabungkan dengan waminal ladzina hadu, dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita kembali kepada sebab nuzulnya turunnya ayat Al-Quran ini adalah merubah hukum semaunya sendiri. Sudah ada hukum yang sangat jelas dirubah dengan penafsiran mereka, pemikiran mereka. Nah, inilah muncul orang Islam akhir zaman yang aneh-aneh, seolah lebih hebat daripada ahli tafsir, seolah lebih hebat daripada fuqaha ulama terdahulu. Dia mentafsiri Al-Quran dengan semaunya sendiri, sehingga menggagalkan hukum rajam, menggagalkan hukum tambuk, menggagalkan hukum potong tangan, menggagalkan hukum kisos dan sebagainya, dengan hujah hak asasi manusia dan sebagainya. Ini merubah persis, dan itulah orang munafik dengan orang Yahudi akan bergabung. Sehingga orang-orang munafik di zaman dahulu dan sampai hari ini selalu memihak kepada orang di luar Islam. Dalam keadaan apapun. Ya. Sama'una likadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Nah, inilah orang-orang yang tidak benar dari orang munafik. Yang disamakan juga dengan orang Yahudi. Mereka lebih senang dengan dusta yang mereka dengar, lalu mereka sebarkan. Misalnya ilmu pun diambil bukan dari orang yang terbukti dia adalah takut kepada Allah. Bukan orang yang dia adalah ahli sujud, yang biasa menangis kepada Allah, para ahli tafsir. Akan tapi lihat, kalau pengen penafsiran Al-Quran, mencari orang yang aneh. Khususnya dari mereka itu, yang menyebarkan al-kidhib, menafsiri ayat Al-Quran dengan palsu. Bukan kembali kepada ahlinya. Ada orang seperti itu. Itu orang-orang munafik. Kalau ingin menafsiri Al-Quran, lihat. Dengan akalnya sendiri, dengan otaknya sendiri. Bahkan mungkin lebih senang dengan penafsiran yang aneh. Bukan dari orang-orang yang ahli sujud, ahli iman. Padahal menafsiri Al-Quran bukan oleh sembarang orang. Harus dari orang-orang yang terbukti. Dia adalah ulama, ahli tafsir yang mengerti Al-Quran. Memahami Al-Quran. Seperti para a'immah terdahulu. Oh, sekarang orang akhir zaman seolah-olah lebih hebat daripada orang terdahulu. Merendahkan, bahkan mengatakan Al-Quran bisa ditafsir sebebas kita. Bukankah Al-Quran diturunkan dengan bahasa kita? Yang tahu ya kita dong. Kita itu siapa? Bahkan dengan bahasa yang orang dulu kan juga bisa salah. Seperti hari ini kita bisa salah. Oh, kami jawab benar, orang dulu bisa salah dan kita pun juga bisa salah. Cuman
Anda juga bisa benar dan mereka juga bisa benar. Ya kan? Hanya porsi kebenarannya adalah banyak di mereka dan tidak di kita. Kalau kita banding kita dengan mereka sangat tidak sebanding. Ayo. Ada sebagian orang sombong, wah ini kan semuanya bisa diambil dan ditolak omongannya, kecuali Rasulullah. Oh, ini kalimat yang benar. Cuman biasanya sebenarnya ini adalah orang untuk membusungkan dadanya, untuk menjadikan dia adalah dianggap omongannya. Semua fatwa ini kan bisa diambil dan ditolak, kecuali omongannya Rasulullah SAW. Seolah hebat. Memang betul, omonganmu, omongan kita bisa diterima. Dan omongan Imam Syafi'i, para imam ahli tafsir, Imam Tabari, Ibnu Katsir, dan yang lainnya, ulama-ulama ahli tafsir, memang omongan beliau adalah bisa ditolak dan bisa diterima. Cuman kalau kita jejer, yang layak ditolak adalah omongan kita, bukan omongan mereka. Yang layak diterima adalah omongan mereka, bukan omongan kita. Yang perlu didahulukan adalah omongan mereka, bukan omongan kita. Dengan bermacam-macam perbandingan. Perbandingan bermacam dengan semua perbandingan. Dari kekhusyuannya kepada Allah, kita tidak sebanding dengan mereka. Kepandaian kita tidak sebanding dengan mereka. Ayo. Ilmu kita tidak sebanding dengan mereka. Apalagi kita membanding, kita menyamakan dengan mereka. Lalu merendahkan para ulama terdahulu. Pengen menjejerkan kita dengan mereka. Memang kalau bicara mungkin kita jejer dengan mereka, mungkin, tapi tidak. Anda dan kita jauh dengan mereka. Mereka ulama-ulama yang Masya Allah. Urusannya dengan Allah. Kenal hadis Nabi SAW yang sangat luas, pemahamannya juga sangat luas. Nah ini, orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi dikatakan mereka punya kebiasaan, lihat, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi. Suka merubah firman-firman. Sebab orang Yahudi ini kisahnya, asbab nuzul turunnya Al-Quran ini adalah Nabi pernah menemui orang Yahudi mencabut orang yang berzina. Lalu Nabi bertanya, apakah begini hukum di dalam agamamu? Mereka jujur, di antara mereka ada yang jujur mengatakan sebetulnya tidak semacam ini. Hukumannya sebetulnya dihukum rajam, bukan dicambuk. Kenapa kok begitu? Karena yang banyak melakukannya adalah orang-orang mulia. Jadi tidak perlu dibunuh. Jadi dirubah karena yang melakukan orang hebat, orang besar, pejabat, orang berpangkat, maka hukum dirubah. Tidak ada kesamaan hukum. Nah ini kebiasaan. Dan itu terjadi pada orang Yahudi dan juga orang munafikin. Penguasa-penguasa munafik dan sebagainya, lihat. Membedakan hukum. Kalau orang kecil langsung dijebloskan. Kalau orang kaya, orang hebat, nanti diawet-awet, ditunda-tunda. Bisa jadi yang semacam itu. Kasus yang bersih dengan orang Yahudi dan juga orang munafik pada zaman sekarang. Dan mereka orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik, yaquluna in utitum hadza fakhudhuh. Kalau ada fetuah ulama yang sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka, fakhudhuh, ikut, ambil. Mereka sudah punya perencanaan, sudah memberitahu kepada golongan mereka dari kaum munafikin, orang-orang munafik. Orang Yahudi pokoknya gini loh ya. Kalau ada fatwa Muhammad, ini gini, mereka urusan dengan Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang kalau fatwa para ulama misalnya yang sesuai dengan keinginan kita, ya sudahlah kita terima. Wa ilam tu'tauhu, kalau ternyata itu fatwa tidak sesuai dengan keinginan kita, fahdharu, awas, jauhi. Jangan kau ambil. Nah, ini. Jadi fatwa mereka ukurannya adalah kesenangan mereka, kesukaan mereka. Dan itulah orang munafik. Bukan biasakan dengan taslim basra, oh itu fatwa ulama, Masya Allah, saya salah, saya melakukan kesalahan dan sebagainya. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an. Hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, kalau sudah Allah menghendaki seseorang itu tidak baik dengan fitnah kemunafikan di dalam hatinya, fitnah kekufuran, maka ketahuilah, apapun usahamu kau tidak akan bisa merubahnya. Kau tidak akan memiliki apa-apa. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu adalah sudah menyampaikan. Dan juga sampai sekarang ini pun tugas kita menyampaikan kebenaran. Berusaha dan berusaha. Jangan di saat belum terkabul usaha kita, jangan berubah menjadi putus asa. Dan ingat mereka orang-orang munafik. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka adalah hamba-hamba yang Allah tidak menghendaki kesucian hati mereka, kebersihan hati mereka. Allah, na'udzubillah. Dan semoga Allah menghendaki kebersihan hati kita. Disebutkan Allah tidak menghendaki hati mereka untuk dibersihkan sehingga dibiarkan kemunafikan terus tumbuh subur di dalam hatinya.
Jadi ada yang dibiarkan. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Ada hamba yang dibiarkan oleh Allah hatinya dengan kekotorannya dan Allah tidak menghendakinya untuk bersih. Sehingga biarpun mendengar firman Allah, dengar Nabi Muhammad, bahkan kenal ulama Nabi Muhammad, malah mungkin mencibir dan merendahkan, meremehkan. Dan hari ini juga ada dari masa ke masa. Dengan ulama sombong, dengan para ulama-ulama sombong. Sementara dia sendiri tidak pernah belajar ilmu dengan benar. Atau mungkin belajar akan tapi dengan cara yang salah. Atau dia belajar akan tapi kesombongannya telah menguasainya. Sehingga ilmu yang ia miliki pun tidak punya arti. Tidak berguna untuk hatinya. Tidak menyinari hatinya karena terlalu gelap hatinya. Kenapa? Allah tidak menghendaki kesucian hati mereka. Lau fid dunya hazzum. Dan mereka itu orang munafiqin. Orang-orang munafik yang mengatakan diri ahli iman. Dan orang Yahudi yang merubah firman-firman Allah. Sebab pada zaman Nabi pun juga masih ada Yahudi yang serius tidak merubah firman Allah. Mereka selamat. Yang Yahudi yang merubah firman Allah. Orang Yahudi yang merubah firman Allah. Maka mereka adalah orang yang mendapatkan kehinaan di dunia. Dan juga kehinaan di akhirat. Azabun azim. Walahum fil akhirati azabun azim. Mereka di akhirat adalah mendapatkan siksa besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah wahai ahli iman. Mari kita selalu mohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan dari kemunafikan. Dan mari kita tanda-tanda di dalam diri. Kita lihat tanda di dalam diri kita. Khawatir ada kemunafikan di dalam diri kita. Kita membela Allah dan Rasulnya, bukan membela si A, si B, si C. Membela Allah dan Rasulnya. Kalau kita menemukan seorang tokoh misalnya, kok dia melakukan kesalahan? Atau guru melakukan sebuah kesalahan pelanggaran tentang syariat. Ya tidak perlu kita ikuti dalam hal ini. Tentunya yang mengatakan salah ini siapa? Ya ulama dong. Namanya orang kepleset. Pada zaman dahulu juga ada seorang ulama yang ternyata kepleset dalam berpikir. Dan mereka orang insaf diingatkan malah senang. Mau dimulai daripada para khulafaur rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab kalau salah dalam fatwa pun diingatkan bergembira, senang, malah memberikan hadiah kepada orang yang mengingatkannya. Dan ulama-ulama Rasulullah pun demikian insyaf. Ada keinsafan di saat berfatwa yang salah. Bukan dengan kesombongan dan hati-hati. Zaman-zaman fitnah. Yuharrifunal kalimah, orang yang merubah firman Allah. Yang dirubah bukan ayatnya, tidak. Maknanya ditafsiri sesuka hati. Ditafsiri dengan cara yang salah. Dengan cara pemahaman mereka yang salah. Dan zaman sekarang fitnah lebih besar lagi. Karena banyak orang belajar agama Allah bukan dari orang-orang yang ahli sujud. Makanya perlu sekali di dalam menuntut ilmu kita harus tahu dari mana ilmu itu diambil. Karena silsilah dan sanad sambung menyambung ini penting. Biarpun ada orang yang punya sanad pun kadang melenceng. Belajarnya dari guru ini, akan tapi ilmunya yang disebarkan bukan dari guru ini. Musibah. Dia berkhianat dengan guru mereka. Kita kan punya guru, dari guru. Guru kita ngajari apa sih? Tentang akidah bagaimana guru kita. Dan kita perlu serius memegangi guru kita. Maka di saat kita lepas dari guru kita, berbahaya sekali. Makanya kalau Anda belajar, harus Anda punya pembimbing. Harus jelas silsilah sanadnya. Zaman sekarang kan zaman mengerikan, misalnya belajar dengan guru yang namanya Google sama Yahoo. Ini kan kacau. Kecuali itu adalah memang web guru kita yang mulia. Kita bisa mengambil di situ karena memang itu adalah sarana untuk mengambil ilmu dari tempat yang jauh dan sebagainya. Akan tapi kalau kita menjadi orang yang liar dalam beragama, mengambil sana sini dan sebagainya, itu berbahaya sekali. Kita tidak kenal siapa muftinya, siapa orang tersebut, lalu kita ambil sana ambil sini. Dan muncul orang sombong, tidak mau belajar dengan guru yang sesungguhnya, tapi lebih senang dengan komputer. Kalau punya masalah, bukan bertanya fatwa kepada ulama, tidak. Tapi kalau punya masalah, langsung buka internet. Ini juga musibah. Sementara di dalam internet bermacam-macam manusia. Termasuk yang katanya orang munafik. Tadi juga banyak. Yuharrifunal kalimah mawadi'i. Seperti orang-orang Yahudi. Orang munafik. Inilah yang bisa kami hadirkan, wahai ahli iman. Sekarang kita koreksi di dalam hati kita sendiri. Bagaimana urusan kita dengan Allah? Bagaimana urusan kita dengan agama Allah? Bagaimana urusan kita dengan Nabiullah? Bagaimana urusan kita dengan kitabullah? Mana kecemburuan kita? Pembelaan kita. Dan ingat, jangan sombong. Kita membela Al-Quran, membela Rasulullah, membela Allah adalah untuk kita. Maksudnya untuk keselamatan kita.
Dan Allah tidak butuh dengan bantuan kita, memang betul. Akan tapi kalau kita tidak membela Allah, bahkan kalaupun kita memusuhi Allah pun tidak akan merugikan Allah. Tidak akan merugikan Nabi Muhammad, tidak akan merugikan Al-Quran. Kalau ada hamba yang memusuhi Allah, tidak akan merugikan Allah. Tidak akan merugikan Al-Quran, tidak akan merugikan Rasulullah, tapi merugikan dirinya sendiri. Ayo. Ayo kita semua berjuang menjadi pembelanya Allah dan Rasulnya. Demi keselamatan kita. Dan tanyakan diri kita sendiri, sejauh mana perjuangan kita untuk Rasulullah. Apa yang telah Allah berikan untuk kita dan untuk kita gunakan, itu semua untuk apa? Yang diberi oleh Allah karunia ilmu. Apakah ilmu kita gunakan untuk membela Allah dan Rasulnya? Untuk membela agama Allah dan kitab Allah? Untuk membela umat Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kekayaan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk apa? Kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan ilmu-ilmu yang bermacam-macam, apakah sudah kita gunakan untuk membela agama Allah? Ingat, semuanya berpikir. Jangan sampai kita tertinggal dari rombongan pembela-pembela Allah. Dan ingat betul, Allah tidak perlu pembelaan Anda, tapi pembelaan Anda adalah untuk Anda. Tanda keimanan Anda. Anda percaya kepada Allah atau tidak? Percaya kan? Percaya. Beriman kepada Allah. Beriman. Mencintai Allah, iya. Al-Quran, iya. Tapi bagaimana Al-Quran direndai kok? Dengan tenangnya lalu berkata, oh yang membelakan Allah, kan kitab Allah. Yang membelakan Allah sendiri, sebetulnya dia tidak punya iman. Kalau ada orang ngomong dengan kesombongan semacam itu, sebetulnya dia tidak punya iman. Membela Allah adalah karena Allah. Membela Allah, ini maknanya adalah karena kita ingin selamat. Dan membela Allah adalah sebetulnya ungkapan hati dan cinta. Kita membela Islam. Dan diri kita, membela diri kan ada. Ada sebagian dengan bahasa orang membela dan yang dibela. Membela dan dibela adalah beda. Berarti yang membela dan yang dibela adalah beda. Berarti kita bukan Islam. Enggak begitu. Saya membela diri saya sendiri agar saya selamat. Makanya saya belain untuk bisa tetap sholat. Saya menjauhi dari keharaman. Begitu membela diri. Cuman dalam bahasa lain membela agama Allah. Sebetulnya membela agama Allah adalah membela diri kita. Sebagai ungkapan makna kecintaan, makna iman di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayo kami menyeru kepada semuanya, selalu dan tidak pernah kami tinggalkan seruan ini, mengajak semua untuk berjuang. Ingat pondok pesantren. Ayo berjuang menjadi pejuangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami himbau kepada siapapun jangan mudah mendengar suara-suara yang merusak. Jangan sampai menjadi orang sama'una lil kadhibi, suka mendengar dusta. Berita dari sana sini mendusta yang merendahkan menjadi sebab kita itu benci kepada Islam. Benci kepada Nabi Muhammad, awas hati-hati. Berita-berita tentang agama harus Anda ambil dari mulutnya orang-orang yang Anda percaya dan dia adalah ahli iman. Jangan Anda mudah mendengar fitnah dari sana sini. Jangan menjadi sama'una lil kadhibi. Orang mudah mendengar dusta dari sana sini, dipindah sana sini, tidak. Apalagi sekarang mengerikan adanya media-media informasi, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Kadang ada orang comot ambil sini sebar sana, ambil sini sebar sana. Na'udzubillah, tidak tahu dari mana sumbernya. Anda jangan menyebar ke sebuah ilmu atau fatwa kecuali Anda tahu siapa yang berfatwa dan dari mana sumbernya. Dan Anda jangan buru-buru membacanya kecuali sudah tahu ini adalah fatwa yang benar. Atau dapat rekomendasi dari orang, misalnya guru Anda memberikan, baca fatwa ini, baca. Itu guru Anda yang memberikan pesan. Tapi kalau Anda mencari dengan liar berbahaya sekali, Anda jangan main api. Anda bisa kebakar nanti. Ini adalah cara belajar. Sekarang orang biasa caci maki dan olok-olokan, lihat. Gara-gara tidak cocok di Facebook saja, lihat. Kami sangat terharu melihat sebagian kaum muslimin itu begitu mudahnya mencaci. Bahkan sampai mulai dari mencaci ulama, bahkan mulai dari mencaci kawannya, mencaci orang-orang yang awam, caci maki di antara mereka, sampai berani mencaci kepada para ulamanya. Kalau sudah tidak cocok dengan ulama, langsung komentar yang jelek. Na'udzubillah. Kita ada Facebook. Kita temukan, subhanallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ada di antara mereka yang tidak cocok dengan beberapa ulama yang saat ini mungkin punya gerakan-gerakan untuk dakwah lebih seru lagi, lebih hebat lagi. Wah, mereka mencaci maki, subhanallah. Saya ingin, ya akhi, jangan mudah mencaci maki pada siapapun. Islam tidak mengajari mencaci maki dan mengolok. Ini kebiasaan. Begitu mudahnya. Di era global memang
di zaman teknologi, canggihnya teknologi ini mudah orang. Komentar apa saja bisa. Akan tapi semuanya ada catatannya di hadapan Allah. Jangan Anda mudah berkomentar dengan komentar yang tidak baik. Apalagi prasangka buruk. Apalagi menjadi fitnah. Semua itu ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita semua berjuang ayo. Pondok pesantren Al-Bahjah. Ada pondok, ayo pembangunan. Belum beres. Para santri sudah selalu bertambah, sementara tempatnya belum. Kemudian media dakwah, stasiun radio, dan televisi. Mohon didoakan agar segera kita punya televisi yang bisa dijangkau oleh kaum muslimin di dunia dengan satelit. Semoga doakan semuanya. Kalau doa Anda dikabul, tidak susah. Allah akan mengirim orang yang bisa membela ini semuanya. Seperti halnya Allah telah memudahkan yang sudah diberikan kepada kita. Allah pun akan mudah untuk memudahkan untuk kita apa yang saat ini kita harap. Stasiun radio alhamdulillah sudah dimudahkan. Dengan banyak kita mendapatkan stasiun radio kita. Kemudian televisi semoga akan dimudahkan. Dan Allah semoga mengirim ahli surga yang bisa memudahkan urusan ini. Pembebasan tanah, pembangunan, dan pondok-pondok pesantren. Semoga Allah mengirim pejuang-pejuang yang ikhlas tulus ahli surga. Yang berjuang dengan hartanya, yang berjuang dengan ilmunya. Kita juga perlu guru-guru yang tulus dan ikhlas. Yang berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya. Dan kita juga ingin pejuang-pejuang yang selalu memohon kepada Allah dengan khusyuan di tengah malam, memohon kepada Allah demi keselamatan yang berjuang dan demi keselamatan yang diperjuangkan. Para santrinya pun diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, guru-gurunya diberi keikhlasan, yang berjuang dengan hartanya juga diberi keikhlasan, semuanya menjadi orang yang selamat. Tugas semuanya kita ini. Ini tugas kita semuanya untuk sama-sama berjuang, dan jangan Anda tertinggal dari perjuangan ini. Berjanjilah di dalam hati Anda harus berjuang. Mau Anda bawa kemana itu ilmu kalau bukan untuk berjuang? Mau Anda bawa kemana itu harta kalau bukan untuk berjuang? Jabatanmu akan berakhir. Mumpung Anda punya jabatan, gunakan untuk jalan Allah yang bakal dicatat oleh Allah sehingga menjadi amal yang abadi. Anda ketemukan nanti di akhirat. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Dan jangan lupa maulid Nabi sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 26. Insya Allah maulid sudah beberapa lagi. Seminggu. Hari ini hari Sabtu. Berarti Sabtu depan, Sabtu lagi. Ini hari Sabtu, berarti Sabtu depan Maulid Nabi SAW. Ahad depan Maulid Nabi SAW. Masya Allah sudah dekat sekali. Maulid Akbar di pesantren Al-Bahjah Ahad depan. Hari ini hari Sabtu, besok Ahad. Ahad berikutnya adalah Maulid besar di Al-Bahjah. Dan mohon kepada semua untuk bisa membawa sanak kerabat saudara untuk bisa hadir, mendukung. Ini semua adalah untuk keselamatan kita dan agar kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang ingin berpartisipasi silahkan. Berpartisipasi di dalam merayakan, mengagungkan Nabi Muhammad silahkan. Karena di situ ada yang kita butuhkan adalah termasuk perabot-perabot untuk melayani para tamu, konsumsi dan segala macam. Ini kita berikan kesempatan kepada siapapun yang berjuang ingin membela. Akan tapi mohon berkomunikasi dengan tim supaya supaya ada seimbang. Jangan sampai nanti semuanya ngirim sayur. Nah, sayurnya beberapa truk. Makan sayur semuanya. Atau ngirim telur semuanya. Atau berkomunikasi kira-kira yang butuh apa dan sebagainya. Ini perlu. Dan kami buka untuk siapapun yang ingin berjuang. Untuk berselamatan. Untuk mengadakan selamatan. Untuk bersyukur atas kelahiran Nabi SAW. Kami beri kesempatan. Siapapun boleh bergabung. Dan hendaknya menghubungi pada panitia. Ini saja insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina innaka alim syadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah dan jauhkan kami dari orang-orang munafik ya Allah. Dan berikan bimbingan kepada mereka itu semua ya Allah. Dari hamba-hambamu yang terlihat kemunafikan dari perilakunya ya Allah. Tanda-tanda kemunafikan ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka. Dan pemimpin kami berikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka. Ya Allah, dan siapapun ya Allah yang mendengar suara ini, jaga mereka dan jaga keluarga mereka. Kirimkan kepada kami pemimpin yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu dan ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami dan mereka semua ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah.
Dan para santri kami yang belajar dengan kami, jadikan mereka pejuang-pejuang yang tulus, pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Dan semua yang telah berjuang bersama kami, baik yang berjuang dengan harta mereka, atau ilmu mereka, atau tenaga mereka, atau pikiran mereka, atau panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat nanti di akhirat, ya Allah. Semua yang berjuang berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Ya Allah, makmurkan majelis ini dengan para kekasih-kekasihmu, ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami, ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jika ada orang berbuat salah, berbuat zalim kepada kami, menggunjing kami, ya Allah, mencaci kami, ya Allah, aniaya kepada kami mohon jangan kau hukum mereka. Ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan wujudkan, ya Allah, keindahan dalam masyarakat kami. Jauhkan kami dari percekcokan dan permusuhan. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Keluarga yang saling mencintai karenamu. Jaga kehormatan kami dan perkehormatan anak-anak kami, ya Allah. Jauhkan kami dan mereka semua dari sebab-sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.